Suri yang selama ini melindungi aku sudah mati. Ini bisa gawat. Hatiku mencari cinta ini, seorang yang ku cinta. Ini semua salah kamu. Gara-gara kamu tidak sigap bekerja, proyek itu jatuh ke tangan orang lain. Tapi Pak, perusahaan yang memenangkan tender itu udah sangat terkenal bagus kerjanya Pak. Jadi kamu pikir perusahaan kita itu nggak becus, ya? Hah? Harusnya kamu kasih amplop yang lebih tebal, sehingga proyek itu jatuh ke tangan kita. Jangan-jangan uangnya kamu makan sendiri. Pak Broto, saya lihat aura Pak Broto itu suram. Makanya kantor Bapak sepi proyek. Hei, kamu itu saya bayar sebagai penasihat spiritual saya. Kasih solusi dong, jangan hanya bilang aura saya itu suram. Tenang Pak Broto. Aura Prabowo yang sedang suram itu bisa mengkilat percaya kembali asal Pak Broto melakukan ritual merenggut gadis setiap malam Jumat Kliwon. Bukannya itu udah pernah kita lakukan? Itu sudah lama Pak Broto. Pak Broto harus melakukannya lagi. Saya akan lakukan apapun agar wibawa dan kejayaan saya tetap. Joni. Baik Pak. Kamu cari gadis yang masih perawan sebelum malam Jumat datang. Siap Pak. Jangan kamu hanya bilang siap saja. Cari dan temukan gadis perawan itu sebelum malam Jumat Kliwon, ngerti? Bu. Mbak Ulan. Lazim Citra. Aduh pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Aduh Bu, sini nak sini. Ya Allah Citra. Citra, kamu kalau ada apa-apa panggil aja Mbak Bulan atau Ibu. Ya maaf Mbak, aku cuma nggak mau bikin Mbak sama Ibu repot. Mbak ngerti Citra. Tapi kamu ini lagi sakit ginjal dan kamu harus operasi. Jadi kamu nggak boleh capek-capek. Nanti siang Ibu akan ke rumahnya Pak Broto. Mau mencoba pinjam uang sama dia. Buat operasi ginjalnya kamu, nak. Oh iya Bu, tolong bilangin ke Pak Broto ya Bu. Kan sekarang Wulan gajinya kecil, cuman kerja di pabrik. Gimana kalau Wulan kerja sama Pak Broto aja Bu? Biar gaji Wulan lebih besar.
Wulan pengen ngumpulin buat biaya operasi Citra, Bu. Ya Allah, Wulan. Mulia sekali hati kamu, Nak. Iya, insya Allah nanti akan Ibu sampaikan kalau kamu itu mau melamar di tempatnya Pak Broto. Doain ya, Nak. Semoga Pak Broto mau terima kamu kerja di tempatnya. Amin. John, mana sih? Besok itu sudah malam Jumat Kliwon. Tapi gadis perawan yang kamu janjikan itu belum juga dapat. Gimana sih? Lah, bos gimana sih? Kan saya baru mau nyari. Makanya bos saya ajak muter-muter dulu. Ngomong dulu. Pak Broto, di sana ada wanita cantik. Mbak, itu selera saya banget itu, Mbak. Saya tahu Pak Broto. John, kamu samperin dia, aku datangin. Tawarkan dia untuk jadi model iklan perumahan kita. Kalau dia nggak mau, paksa. Kalau dia nolak, udah lakukan secara kekerasan. Beres bos, tenang ya bos. Mak, Eva haus banget lagi, Mak. Udah ntar kita beli minum. Selamat siang, Bu. Maaf, Siang. kami perusahaannya sedang membutuhkan model iklan untuk iklan perumahan, iklan untuk perumahan. Mbak mau ikut casting? Model iklan perumahan? Iya. Enggak, saya emang nggak ngerti, Mas. Eva, udah terima aja. Kalau model iklan itu kan ya pasti honornya gede. Udah, boleh. Anak saya pasti mau. Kalau boleh juga, saya juga mau. Nah, Mas, saya Tunggu aja. Maaf, kami lagi mencari model yang muda. Ayo Mbak, kita bisa. tua dong. Enak aja, emang tua dah. Karena kan gua emak lo. Pasti kan bayaran orang gua. Ayo kita bisa langsung ikut casting. Enggak, saya Nggak bisa. Pasti anak gue. Pasti nggak. Oh, gawat nih. Lu masih pada ikut campur ya? Hah? Hajar dia tuh. Nih. Lebih baik. Udah. Bolanya gitu. Kasihan deh lo. enggak, makasih ya, saya Tadi minum. kenapa sih? Itu katanya pencari model iklan, anak gue nggak mau, dipaksa-paksa. Enggak juga sih, bilang mau-mau aja. Kayaknya dia maksa kan. Kan nggak apa-apa juga kali. Tapi orang-orang kayak gitu tuh sama yang merusak dunia perfilman. Waduh, iya, payah tuh orang tuh. Ini kopinya, Pak. Iya, makasih Bu. Pak Broto, ini kalau boleh, Pak, saya mau pinjam uang 5 juta buat operasi anak saya, Citra. Ibu mau pinjam uang 5 juta? Iya, Pak. Bu Sumini, Ibu sadar nggak sih? Gaji Ibu kerja di rumah saya itu berapa? Utang Ibu sama saya itu masih banyak, Bu. Anak Ibu kan kerja, minta uang dong sama dia. Wulan itu cuma buruh pabrik, Pak. Atau kalau boleh, Pak, Wulan melamar kerja di perusahaan Bapak. Wulan mau kok, Pak, kerja apa saja. Yang penting dia bisa menghasilkan uang untuk operasi adiknya. Bagaimana, Pak? Boleh kan, Pak, Wulan melamar kerja di tempat Bapak? Boleh. Besok itu saya sibuk dari pagi sampai siang. Saya cuma punya waktu malam hari untuk mewawancarai Wulan. Suruh dia datang ke sini. Habis maghrib ya. Habis maghrib, Pak. Bu, saya kan sudah bilang. Saya cuma punya waktu malam hari untuk mewawancarai karyawan baru. Kalau Ibu mau, suruh anak Ibu datang ke sini. Kalau dia tidak mau, ya sudah pergi sana. Saya nggak butuh-butuh amat. Jangan, Pak. Iya, Pak, insya Allah.
Besok abis maghrib, Wulan akan nemuin Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak. Kembali. Saya permisi. Bapak harus bisa mendapatkan perawan malam Jumat Kliwon ini. Kalau tidak, Bapak akan lama lagi mendapatkan proyek. Iya, Mbah. Perempuan itu pasti datang malam ini. Dia sudah datang. Sambut, Pak. Baik, Mbah. Selamat malam. Masuk. Iya, Pak. Ya, silakan. Nggak usah sungkan-sungkan ya. Saya ingin calon karyawan saya itu nyaman di tempat saya ini. Iya, Pak. Iya. Maaf, Pak. Ini kan saya mau interview buat jadi karyawan Bapak. Iya. Tapi kok nggak ada karyawan lain ya, Pak? Saya itu ingin kamu itu sebagai sekretaris merangkap asisten pribadi saya. Nah, untuk itu kita harus akrab. Kamu nggak usah segan. Kamu kan butuh uang untuk biaya operasi adik kamu. Oh ya, sebelum itu saya akan tes kamu dulu sebelum saya putuskan apakah kamu bisa diterima bekerja di kantor saya atau tidak. Ayo. Pak, dites apa ya, Pak? Ayo cepet. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi karyawan Bapak. Mau kemana kamu? Hah? Kamu nggak akan pernah bisa kemana-mana. Bapak jahat sama saya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Karena malam Jumat Kliwon ini akan merubah cerita hidup kamu. Silakan ikuti Pak Broto. Akhirnya saya mendapatkan gadis perawat sebelum malam Jumat Kliwon tiba. Makasih, Mbak. Ayo, sayang. Ayo. Bu. Citra, Ibu khawatir sekali. Jam segini kakak kamu masih juga belum pulang dari rumahnya Pak Broto. Ibu menyusul dia. Iya, Bu. Ini tuh udah larut malam. Tapi Mbak Wulan belum pulang juga. Kita coba lihat ke depan yuk. Waalaikumsalam. Wulan? Mbak Wulan? Astagfirullahaladzim, Wulan. Ini kamu kenapa, Nak? Mbak kenapa, Mbak? Mbak cerita ke kita. Mbak Wulan? Mbak? Kenapa, Mbak? Mbak bangun, Mbak. Kak, Citra perhatiin dari tadi kakak ngelamun terus. Semenjak kejadian kemarin, kakak itu aneh. Bahkan kakak nggak mau ngomong sama ibu ataupun Citra. Sebenarnya kakak itu kenapa sih, Kak? Kakak cerita ya sama Citra. Aku... Kak? Kak gimana? Kalau misalkan kakak... Alhamdulillah, setelah saya melakukan pemeriksaan, ternyata Mbak Wulan sekarang lagi hamil. Saya hamil, Dok. Iya, Mbak lagi hamil. Pasti suami Mbak seneng banget dengarnya. Mbak kenapa kok sedih? Mbak Wulan? Mbak mau kemana? Mbak? Mbak Wulan? Kenapa nih pasien lo? Gue juga nggak tahu, Cak. Tadi gue kasih tahu kalau dia itu hamil, terus dia sedih dan pergi. Gue juga bingung. Hamil nggak sengaja kali.
Kenapa? Ih, jangan langsung ngomong. Terus hamil masa sedih? Biasanya kan orang hamil kan seneng. Ya udah, Ya, mungkin ada sesuatu yang lain kali. Yang sotoy deh. Allah, ini pasti Wulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepat, kamu panggil Ibu Suni ke sini ya. Udah Pak, ya Pak. Kenapa bisa kayak gini? Tadi saya jalan daerah sana, Pak. Tiba-tiba udah ketemu Maya, Pak. Insyaallah. Bu Sumi ini. Astagfirullahaladzim, Wulan. Bismillah. Wulan. Bangun, Pak. Kami nemuin sudah dalam keadaan kayak gini. RT tolongin Mbak saya. Mbak tolongin. Sebentar ya, saya panggilin Jen sama Nino ya. Ada apa, Pak? Ini, Mbah. Tadi rasanya saya nabrak sesuatu, Mbah. Apa itu, Mbah? Apa, Mbah? Saya takut, Mbah. Saya takut. Apa itu, Mbah? Apa, Mbah? Tenang, Pak. Ah, Mbah! 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 Pergi kamu! Mbah, takut, Mbah, takut. Takut, Mbah. Mbah, saya takut, Mbah. Tenang, Pak Broto. Dia sudah pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar almarhumah Wulan diampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Amin. Dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu. Amin. Wa ausil wahdatahu. Amin. Wa annis ahsatahu. Amin. Wa amin ra'atahu. Amin. Wa askin ilaihi min rahmatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa Mbak cepet ini ninggalin kita, Mbak? Ini kayaknya nih perampokannya rekayasa nih, Tih. Aku doain nih, Tih. Biar yang ngebunuh ini dikutuk, disambar sama meteor, kejedot. Jauh amat sih. Ya, itu kan namanya kutukan. Enggak, ini kayaknya ada yang aneh. Nah, itu makanya kan aku katakan itu kan rekayasa, ya nggak Pak Ustadz? Ya nggak, maksudnya ngasih tahu gitu. Pak, nah Bapak kan sebagai direkturnya, bosnya, ini kan karyawannya meninggal. Ini kira-kira dikasih pesangon apa enggak sih? Saya selalu memperhatikan karyawan saya, Pak. Berikut juga seperti almarhumah yang baru bekerja di perusahaan saya. Tetap dapat pesangon, Pak. Nanti kami akan berikan ke keluarganya. Oh gitu ya. Alhamdulillah ya. Ternyata Pak Broto ini pemimpin yang baik. Mak mana sih? Nggak balik-balik perasaan. Katanya di kampung ini banyak perawan. Kenapa dia senyum-senyum? Udah ketoprak. Kamu cantik. Jelas. Lebih baik kamu ikut saya. Ayo ikut saya. Apa-apaan sih, Pak? Pak, kok balik-balik? Lukman, ya Allah, lu kenapa jadi kayak kucing begitu? Lu kenapa? Dari mana aja sih tadi tuh lu hampir diculik Mas sama bapak-bapak jelek. Bapak-bapak jelek GI, apaan sih? Ih, tadi tuh ada bapak-bapak datang, terus mukanya jelek, hitam semuanya, terus saya kayak Kamu harus ikut saya. Jangan.
Ya Allah, tolong. Astagfirullahaladzim, Luna. Pak, jangan, Pak. Lepaskan. Ini anak angkat saya, Pak. Ya Allah, tolong. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Udah jangan berantem. Ini Luna, tolongin dulu. Luna, tolongin Luna. Ya Allah. Sakit aja. Ayo, Mak. Angkat kakinya, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah, tolong. Lakukan yuk. Tolong. Lakukan yuk. Gue siapin ambulans yuk. Aduh. Ya Allah. Ayo, Mak. Ayo. Ada saja gangguannya. Padahal saya hampir mendapatkan bangsa. Siapa yang berani main-main dengan saya? Tak kamu. Kamu bikin saya takut sama kamu. Hah? Tadi kan Luna sempat pingsan, Mak. Tapi sekarang nggak kenapa-napa kok. Udah sadar lagi tuh. Alhamdulillah, Lun. Ya Allah, lu bikin Mak khawatir aja, Lun. Mana Daus kagak ada. Kalau lu ngape-ngape gimana, Mak bingung. Tapi tadi sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih, Mak? Kejadian yang sebenarnya Mak nggak tahu. Mak taunya cuma dia diseret-seret kayak mau dibawa pergi gitu. Untung ada lu berdua nolongin. Kalau kagak gimana, Mak? Ayo jadi takut nih Luna kenapa-napa. Emang lo khawatir sama gue? Lu ngomong apa barusan, no? Ya Allah, tolong. Khawatir, Mak. Iya. Takut Luna kenapa-napa. Iya. Masa pacar sendiri kagak dikhawatirin. Iya. Mak, itu. Pacar. Tandanya cinta. Pacar sakit ya. Sejak kapan gue terima cinta lo? Gak usah ngaku-ngaku. Jangan jutek begitu. Beneran pacar? Bukan. Iya, yang bener yang mana? Iya apa enggak? Iya kali Lun, udah cepet-cepet ya keluar dari rumah sakit. Kelamaan pakai diinfus. Lu minum aja langsung lu habisin. Udah, jangan bercandain Luna mulu ah. Oh iya, tapi aneh ya. Kemarin tuh kan si Eva sempet dijahatin. Nah sekarang si Luna. Ini sebenarnya sindikat kejahatan apa ya? Mana nggak tahu kalau begitu ya. Sebenarnya kan kejahatan tuh terjadi bukan karena ada niat, tapi juga besar karena ada kesempatan. Iya benar juga. Makanya jangan sampai kita ngasih kesempatan buat penjahat, Mak. Benar juga lu, Jen. Apalagi ada yang menyangkut Luna. Tenang dulu, gue bakal turun tangan. Waktu mau ke rumah Pak Broto, anak saya Wulan masih dalam keadaan sehat. Tapi kok pulang-pulang dia malah depresi. Sebenarnya Wulan sudah diterima di perusahaan saya, Bu. Ternyata dia tewas dirampok. Iya, Bu. Sebenarnya niat Mbak Wulan itu baik. Dia rela bekerja dan hasilnya itu buat biaya pengobatan saya. Saya mengerti perasaan Ibu dan Citra. Sebagai rasa turut berduka cita dan berlangsungkawa, saya memberikan ini buat operasi ginjalnya Citra, buat kamu. Ayo. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak begitu baik sama kami. Citra kan masih muda, Bu. Dia harus sehat kembali. Sekali lagi, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Baik, Bu. Silakan. Ya Luna, alhamdulillah. Akhirnya kamu bisa dioperasi.
Citra, kamu kok melamun, Nak? Bu, aku curiga deh sama Pak Broto yang tiba-tiba ngasih kita uang. Pak Broto itu kan orangnya pelit, Bu. Apa jangan-jangan Pak Broto itu ada hubungannya dengan kematian Mbak Wulan? Kamu nggak boleh seujun ya, Nak. Pak Broto itu kasihan lihat kamu sakit. Dia itu pengen melihat kamu sembuh. Jadi itu artinya dia benar-benar tulus kasih uang ini buat kamu berobat, Nak. Kamu istirahat ya? Iya, Bu. Jangan denger. Serahin uang itu. Cepat. Jangan uang. Ayo cepat. Serahin uang. Cepat. Ibu. Tolong rampok. Tolong rampok. Apanya lu? Pak RT, tolong Pak RT. Siapa? Kamu jangan macam-macam ya. Tolongin. Lo berani? Cepat. Apa sih boro-boro kena pukul? Kena pukul juga enggak? Ih, bohong banget sih Pak RT. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa kamu? Ini gimana sih? Masih terbang. Lawannya cuma gitu doang. Ya, gimana? Mana orang nggak kenapa-napa? Gemes deh. Udah, Bu, makasih ya Bu ya. Udah dia balik duluan. Dah. Nadia. Tinggal ya. Nadia, tunggu. Di situ, Bu. Duh, sendal gue sudah bolong nih. Enak banget ya dipakai buat jalan ya. Ada sendal bagus tuh. Ah, tukar ah. Punya sendal baru nih gue. Lah, sendal gue mana ya? Kok kagak ada? Ah, buset. Sendal siapa nih bolong? Ya, daripada pulang nyeker. Apa dah sendal bolong juga. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masih ada aja orang yang nyolong sendal ya di musola ya. Aduh. Kagak enak banget ya jalannya. Kagak enak banget, buset. Tuh. Ya enak banget sih ini pakai sendal beginian, buset deh. Aduh, copot. Copot 7, 8, 12, 56. Hei. Kenapa jalannya kayak bebek kebelet pipis? Kalau ngomong sembarangan aja. Bebek kebelet pipis. Gue bukan kebelet pipis. Terus kenapa? Gue pakai sendal bolong nih, tuh. Ya bolong. ampun, kasihan banget.
sendalnya bolong. Dasar orang miskin. Lu dengerin dulu, sendal bolong ini ditukerin, sendal gua kan bagus. Nggak percaya. Ya udah urusan lu. Orang miskin, kesian banget sih. Miskin itu aja nggak bisa. Iya, orang kaya. Iya dong. Kaya kan? Kalian lumpuk. Maafan sih mas, sendal bolong aja dihina, suka cari masalah Gue deh. yang ngehina, gue cuma menghibur kan? Kok ketawa? Malu ajarin. Lu yang nyolot. Udah. Buang waktu banget sih. Urusan banget sama situ. Aduh, udah ada nenek peyo. Beli sendalnya. Bye, racun tikus. Mati maaf ya duluan ya mak. Malu emang gak rade-rade ya. Ya Allah, tolong kesian deh. Masih ada aja orang kayak begitu. Gimana nih Pak RT? Kampung kita diteror sundel bolong, warga pada resah ketakutan. Iya Pak RT, gimana dong? Dia tuh takut banget sama sundel bolong. Itu kan cuma teror, desas-desus. Ngapain takut? Saya ini RT ya, selain berwibawa, ya kan, simpati sama warga. Saya juga seorang RT yang pemberani. Kok masa gitu mah kecil? Jadi kalau ada sundel bolong, Saya hadapin, ya kan? Bener ya? Langsung, apa lo? Udah lari. Oh gitu, dilawan gitu? Iya iyalah. Gitu, Pak. Pak, Ya kan? iya Pak. Si Ati itu sandal bolong. Ih, ngeri. Tuh kan Pak RT. Ngomongin sundel bolong. Gimana? Itu salah satunya tuh, itu gosip. Itu Gosip gimana? Orang jelas-jelas dia ngomong gitu ya nggak mungkin nggak gosip ada. dong. Sundel bolong tuh nggak ada. Itu di film-film aja. Nggak ada aslinya sundel bolong itu. Itu sundel bolong nggak sebenarnya mereka bolong. Apa tuh orang ya? Kok pada takut? Gue lewat pada kabur. Jangan-jangan gue dianggap sundel bolong apa ya? Aduh, ada-ada aja. Ada Pak RT. Pak RT gimana sih? Tadi katanya berani kalau ada sundel bolong. Kok ikut masuk juga sama Ria? Saya bukan takut, saya tuh nemenin kamu masuk. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Alasan aja, Iya. bohong. Takut aja Pak RT. Tuh kan beneran ada kan? Bu, itu bukan sundel bolong itu. Masa sih nggak ada sundel bolong tapi Enggak, tadi kayak enggak. warnanya Tenang putih-putih aja. gitu Nanti deh. kalau ada lagi, udah. Saya nggak usah lari. Saya hadapin dia. Beneran ya? Iya, tenang aja. Kalau sampai lari juga gimana? Well, saya bukan RT namanya kalau gitu. Itu bopak itu mah. Takut sama hantu. Nggak ada sejarahnya. Saya itu takut sama hantu. Nggak ada sejarahnya. Kapan? Nggak pernah. Tanya semua orang. Iya sih, sebenarnya Pak RT itu pemberani sih. Tapi kadang-kadang enggak kok. Of course. Kamu nanti lihat kalau sampai saya lari. Bener ya? Iya. Bener ya? 100%. Itu apa? Apa? Apa tuh? Aku nggak takut. Well, 100%. Nilai proyek itu kan 350 juta. Kenapa kita cuma terima 320 juta? Itu uangnya, mungkin ada yang belum ditransfer, Bos. Kamu jangan main-mainin saya ya. Saya sudah dapat berita itu semuanya kalau pelunasan itu sudah lunas semuanya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Karena kamu sudah berani mengambil uang kantor. Oh. Kamu mau memecat saya? Oke, tapi gua akan laporin lo ke polisi karena tuduhan pembunuhan Ulan. Ngerti lo?
Jangan lakukan itu. Jangan laporin ke polisi. Kamu nggak jadi saya pecat. Nah, gitu dong. Sekarang gue minta uang untuk mulut. Cepat. Iya. Ambillah. Cepat kamu pergi. Makasih, Bos. Kurang ngajar si Joni. Gara-gara dia, saya harusnya untung tapi malah buntung dibuatnya. Pak, saya mau permisi pulang. Iya, Bu. Tapi Pak, saya mau pinjam uang buat berobat anak saya, Pak. Usum ini gimana sih? Kan saya udah kasih uang sama ibu buat operasi anak ibu. Mau minjam lagi gimana sih? Saya dirampok, Pak. Saya perlu sekali buat berobat anak saya, Pak. Ibu mau nipu saya ya? Hah? Pura-pura bohong dirampok segala? Iya? Enggak, Pak. Saya nggak bohong sama Bapak. Saya betul-betul dirampok, Pak. Saya mohon kasih saya pinjaman uang, Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Minta tolong. Saya habis ditipu sama Joni, ya. Saya tidak akan memberi ibu pinjaman. Udah keluar sana. Keluar. Keluar. Resek banget masih keluar. Keluar saya bilang. Bikin penipu. Main buka lagi. Ya Allah, hamba mencoba ikhlas menerima ujian. Air mata hamba belum kering akibat kehilangan anak hamba Wulan. Kini anak hamba Citra harus dioperasi, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada anak hamba Citra, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu sakit, Bu! Citra. Perut aku sakit, Bu! Pelan-pelan. Bu. Iya, pelan-pelan. Citra. Bu, aku nggak kuat, Bu. Citra, kamu harus bertahan. Nah, kita ke rumah sakit. Kita kan nggak punya uang buat rumah sakit, Bu. Citra, kamu harus sabar. Waalaikumsalam, Pak RT. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Teti tolong Teh. RT, ini saya harus ke rumah sakit. Citra itu harus dioperasi. Terus masalahnya apa? Nggak ada biayanya, Pak. Ya udah sekarang begini aja, daripada dialog sama Pak RT tidak nyambung masalah ekonomi. Aku ini kan terkenal di kampung Kucrit. Orang paling kaya hamba Allah garis miring Bapak Kastelo. Pokoknya urusan biaya rumah sakit alias hospital itu aku. Ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu. Ya semoga cukup ya. Ya Allah. Ini semuanya buat anak saya, Pak. Lah iyalah masa buat Pak RT.
Ya udah cepat ganti bawa rumah sakit. Aduh. Udah. Makasih Pak RT. Ya, Mama. Mereka dapat duit lagi nih. Gue bakal dapat duit banyak lagi nih. Pelan-pelan ya. Ibu, kita nyari angkot ya Nak ya, kita ke rumah sakit. Citra udah gak kuat, Bu. Kuat Nak, kamu pasti kuat. Kenapa? Ibu dirampok, Nak. Rampok kan larinya, tolong. Dirampok dia, Bu. Ayo. Citra. Aduh, Citra. Sakit, Bu. Citra bertahan ya Nak ya. Citra. Akhirnya gue bisa berfoya-foya lagi. Gue udah mati. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo. Ini Nak, dong Nazin. Bu, bener itu perampoknya? Astagfirullahaladzim. Itu kan Joni, anak buahnya Pak Broto. Iya bener, Bu. Citra. Dari kami kesini dia udah di atas itu, Bu. Ya Allah. Ini uangnya masih utuh. Alhamdulillah. Ini kalau setahu gua, yang namanya bunga kantil atau kembang kantil itu identik sama hal-hal yang gaib sih, Dam. Maksudnya apa ya? Sundel bolong itu naruh kembang kantil di mayatnya Joni. Mungkin karena kembang kantil itu kan ciri khasnya sundel bolong. Emang ya? Iya, dengar-dengar sih begitu. Setahu gue sih juga begitu. Tapi terus berarti pelakunya siapa dong? Kira-kira siapa ya yang semasa hidupnya suka kembang kantil? Kita harus cari tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kemarin tuh salah persepsi. Katanya ada sendal bolong, gak taunya mati, sendalnya bolong. Pada panik semua. Aku tuh yakin gak ada nama sendal bolong. Aduh Mama, udah deh. Emangnya saya takut. Udah Bang, gak usah nakut-nakutin Mak. Kita udah tahu Mak, kalau itu tuh mati. Hah? Gak usah pakai takut tuh. Udah gini aja. Saya mau buktikan sama Poria sama yang lain kalau Emak yang kemarin tuh bukan sundal bolong. Ayo, ikut saya. Ayo. Teh. Lah coba itu. Itu putih beneran. Lah, main disengket baik. Serem teh itu teh. Sundal bolong itu yang lu bawa. Jadi lukanya udah sembuh, Lun. Udah, Mpo. Lagian juga bukan luka yang besar kok. Cuma luka kecil doang. Alhamdulillah deh. Kirain Mpo parah banget gitu. Sampai gimana-gimana gitu. Mpo khawatir aja sama Luna. Enggak parah. Biasa aja. Bagus deh ya. Alhamdulillah. Korea nggak ngapa-ngapain? Lagi sepi, nggak terlalu rame. Jadi ya udah, Luna temenin ngobrol di sini aja ya, temenin Korea ngobrol ya. Ngobrol apa kita? Apa ya? Oh ya, Nino gimana? Nino biasa aja, nggak nape-nape. Makin itu nggak makin. Ih, kepo makin. Ini mah duit. Love dong, love. Ayo sini. Kamu tuh udah rasakan semua warga-warga. Nih. Saya udah bawain yang namanya sundal bolong. Kata sudah ngerasakan warga, itu tuh bukan sundal bolong asli. Ini mati nyamar. Tunggu, itu sundal bolong beneran? Tunggu, bukan sundal bolong asli, mati nyamar. Ya bukan. Tunggu, ini Pak RT. Bohong sih, saya bingung deh. Ini asli apa benar? Ini asli apa benar? Ya Asli apa bukan lah,
Kamu tahu kemarin yang kita ketakutan itu? Itu mati. Ini. Tunggu, mati. Mati nggak setinggi ini. Ini mati. Enggak, mati nggak setinggi itu, Pak RT. Udah nggak dia pakai Kenapa juga orang nyaman dia pakai hak juga? Enggak, ini asli. Iya, mati itu kan gemuk. Terus Ini juga gemuk nih, lihat tuh, gemuk kan? Tuh. Ih, gue malah mau kecuri. Kita mati. Aduh. Si Joni itu memang menyebalkan, Mbah. Tapi yang mencemaskan saya, melihat kematiannya yang tidak wajar itu, Mbah. Benar, Pak. Si Joni itu mati karena diteror Sundel Bolong. Yang saya cemaskan, Sundel Bolong itu bukan hanya marah dan dendam sama Joni, tapi dia juga marah sama kita, Mbak. Pak Broto juga harus hati-hati. Sundel Bolong itu bisa datang kapan saja dan menyakiti Bapak. Dia datang. Mbah, jangan tinggalkan saya, Mbah. Lindungi saya, Mbah. Saya kamu berani masuk atau kubakar? Usir dia, Mbah. Dia udah nggak ada, Mbah. Dia udah nggak ada. Dia takut sama kamu, Mbak. Tenang, Pak Broto. Saya akan pagari rumah ini. Biar Sundel Bolong itu tidak masuk lagi. Dia takut sama kamu, Mbak. Sudah beres. Aman ya, Mbak? Aman. Dan dia tidak akan datang sini. Aduh, Mbak, terima kasih, Mbak. Dia takut sama kamu, Mbak. Kalau begitu, saya permisi. Baik, Mbak. Tapi benar-benar aman ya, Mbak ya? Saya jamin aman. Baik, Mbak. Hati-hati. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Rumah ini sudah dipagar oleh si Mbah. Sundel Bolong itu tidak akan berani lagi masuk rumahku. Aku bisa istirahat dengan tenang. Capek aku selama ini. Aku bisa tidur dengan nyenyak. Kamu akan merasakan pembalasan atas perbuatanmu. Kamu kenapa bisa masuk Mbak, tolong Mbak, dia masih ada di dalam rumah. Tolong Mbak, tolong Mbak, tolong. Jangan ganggu. Alhamdulillah keadaan kamu sekarang makin baik setelah operasi. Hari ini kamu udah boleh pulang kok. Makasih banyak ya dokter. Ya, sama-sama. Bang Bopak, makasih ya. Berkat bantuan Bang Bopak saya bisa sembuh kembali. Ya itulah, itu kan kewajiban dari aku sebagai orang kaya di kampung Bukit. Yang penting kan kamu sehat, ya kan? Dan yang lebih terpenting lagi kan, biar tante di samping kamu ini kan bisa biasalah. Ya, maksudnya kan sudah lama kan om kamu ini membujang, ya kan? Harta banyak berlimpah tapi nggak ada pendamping kan, hidup itu seakan-akan seperti apa ya, oasis yang hilang digembus matahari. Gersang Kamu tuh kenapa sih? What's wrong? Kelihatan sedih gitu. So sad. Kenapa? Tell me why. Bang Bopak itu ngerayu terus. Hah? Iya. Tuh kan,
Saya bilang juga apa? Kamu tuh jangan kasih lampu hijau, ngasih harapan ke dia. Iya, aku mah pedean dia itu. Aku nggak pernah kasih lampu hijau, paling aku kasih lampu ungu. Ya buktinya dia kayak gitu kan. Udah jelas-jelas kamu tuh calon istri saya. Ih, Pak RT sama aja sama Bang Botak, ngerayu-ngerayu. Kesian amat ya. Kepedean lu, Teh. Buset. Demen sama Poria. Ngaca dikit ngapa muka? Lah, sundel bolong. Woi, gue nih mati. Buset deh. Kenapa dia lari? Dikata gue sundel bolong. Apa itu? Kaget-kagetin aja apa sih? Emang ngapain berdiri di sini depan pos ronda pakai putih-putih mukena? Ya Allah, Luna, gue pulang dari musola. Citra, kamu lagi apa, Nak? Aku lagi bikin surat lamaran kerja, Bu. Citra kan udah sembuh, Bu. Citra nggak mau ngerepotin Ibu lagi. Biarin Citra balas budi sama Ibu ya. Anak Ibu. Citra. Ya Allah, siapa yang lempar ini, Bu? Bunga kantil. Mbak Ulan! Mbak! Mbak Ulan, tunggu, Mbak! Ibu! Ayo, Bu, kita kejar Mbak Ulan, Bu. Waalaikumsalam. Permisi, Bu Sumini, Citra. Ini lagi nyari siapa ya? Mas, Mbak Ulan tadi pulang ke rumah dan dia meninggalkan bunga kantil. Kembang kantil? Itu artinya kan? Iya, gue paham. Gue juga udah menduga kalau anaknya Bu Sumi itu sundel bolong. Aku kalah terus tender beberapa kali. Kalau begini terus caranya, bisa bangkrut perusahaan. Ini kopinya. Astagfirullahaladzim. Heh, ini kopi apa kolak sih? Manis amat. Hei, Sumini, sini kamu, sini. Sini kamu. Sudah berapa lama kamu kerja di saya? Hah? Masih nggak ngerti juga kamu dengan selera saya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Pak, jangan pecat saya. Saya sudah tidak butuh kamu lagi. Bu, Ibu kenapa nangis? Ibu dipecat, Nak, sama Pak Broto. Ya udah, sekarang Ibu nggak usah banyak pikiran ya, Bu. Mulai sekarang, Citra bakalan cari kerjaan, Bu, buat biaya kita. Ibu jangan nangis lagi ya, Bu. Perusahaan Pak Broto merugi. Itu karena aura dan wibawa Bapak tuh berkurang. Ini udah dekat malam Jumat Kliwon. Pak Broto harus segera mendapatkan perawan, gadis perawan, untuk memperbaiki aura Bapak. Ah, Mbah ini bisa ngomong doang. Memang dikira gampang untuk mendapatkan gadis perawan di malam Jumat Kliwon itu. Kebetulan, saya tahu Citra adiknya Wulan sedang butuh pekerjaan. Kita bisa menipunya. Mbah, ternyata kamu pintar juga, Mbah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sih lu? Ya elah, Pak. Ngagetin aja. Ya, nama juga urgent, urgent gua. Bentar, Bang Zin. Bentar. Ada apaan sih? Ini mah tahu lu, ada orang modar
Kelibet tali ayunan. Udah, Ya mati. apanya yang kelilit? Lehernya, masa kakinya? Ini bener bang. Ih, lo kan gue bohong, mending nggak pernah bohong. Di mana? Oh, coba gue dong. Ya, bener kan tapi? Iya, kalau di sono. Masuk kalau dah. Iya. Kenapa? Ini barusan Bang Bisma ngasih tahu. Hah? Bukan, ini ada arwah ngasih tahu. Di pohon depan sono ada orang meninggal kelilit tali ayunan. Yaudah kita lihat aja. Buat Bang Bisma. Bukan. Di mana di sana? Iya. Paling lo terlepas yang ngomong, gua disebut. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hamil gara-gara perbuatanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Aku akan cari perempuan lain pengganti kamu. Kurang ajar! Ini akibatnya kalau kamu melawan saudaraku. Sini. Ini akibatnya. Ini. Bawa dia ke tempat sepi. Buat seolah-olah terjadi perampokan pada diri dia. Masih hidup, Pak. Aku sudah menang. Bang, lihat apaan? Dukun ini korban pembalasan sundel bolong, no. Sudah, ayo kita turunin. Pak, iya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian habis dari mana? Kita habis ngurus jenazah yang kelilit tali ayunan. Kayaknya habis ketakutan ngeliat sundel bolong. Serius? Ngapain lo? Pegang-pegang. Buset, dah sini lo. Lu tuh emang modus ya. So, nakut-nakutin anak gue biar pegang-pegang. Kalau lu cerita sama gue kayak begitu, gue sih gak bakal ada takutnya. Alah, udah baca deh lu mah. Ma, udah deh sama siapa aja ribut, heran Eva. Kok gak ngajak ribut sih? Emang bener sih dia modus sih. Ya udah itu kan yang megang Eva, bukan dia juga. Berarti salahnya Eva. Nah, lu juga sih. Pakai megang-megang ngapain sih? Mak, gimana anaknya mau enteng jodoh? Ngapain? Hah? Iya kan? Kenapa emang lo gak suka? No comment. Lo gak demen sama gue? Itu kan orang. Salah sih. Sama gue mau lo ngelawan-ngelawan lo. Gue. Minta maaf. Ntar lo mau? Maaf ya. Cium tangannya, minta maaf. Ada maaf bagimu. Gimana ini ngeliat orang aja pengen kayak dimakan sama dia. Kasih duit, no. Ntar lo pasti Nah, itu dimaafin. benar kata si Jen. Duit. Baru gue maafin lo. Udah, ayo pulang. Belum dikasih duit ya. Iya. Nanti. Belum, Pak. Ih, lu mah. Mak kok pede banget sih, Mak? Pakai bilang udah nggak takut sama sundel bolong. Main gue takut. Kalau ada beneran gimana? Jangan bercanda. Ini pasti si nenek peot mati, ya kan? Ayo ngaku, pakai pura-pura nakut-nakutin gue. Gue nggak takut. Hei. Mak, tapi dari poster-posternya dia bukan mati deh, Mak. Soalnya kayaknya lebih tinggi daripada mati terus kurus. Kalau sundel bolong kan belakangnya bolong. Dukun Surip yang selama ini melindungi aku sudah mati. Ini bisa gawat.
Pergi. Kau nggak salah lempar kamu. Nggak lempar kamu. Ya ampun, selalu mengganggu aku. Satu, dua, tiga. Hihi. Goyang kiri, goyang kanan. Satu, dua, tiga. Goyang kiri, goyang kanan lagi dah. Sampang serimping. Siapa ini yang di samping? Saya lagi sedih, Bang. Wow. Karena malam Jumat Kliwon semakin dekat, Bang. Lah, emangnya ngapa? Malam Jumat Kliwon itu malam kebebasan kita kan? Kita bisa pacaran, kita bisa mojok, kita bisa makan di kafe. Ngapain aja, enggak? Ngomong-ngomong udah punya belum? Tapi itu juga malam petaka. Petaka gimana ceritanya? Nggak ada petaka buat Medi. Gimana ceritanya sih? Karena setiap malam Jumat Kliwon, Pak Broto akan mencari korban gadis perawan selanjutnya. Oh, jadi Neng ini salah satu korban yang dibunuh Pak Broto? Iya, Bang. Bukan aneh. Terus sekarang maunya gimana? Saya mau balas dendam. Waduh, Neng, kalau balas dendam itu nggak bagus. Mendingan balas cinta abang aja ke Neng. Bagaimana? I love you Fortuner pokoknya. Nggak ada. Bercanda tadi mah. I love you nggak jadi. Nggak. Pak, tiga. Goyang kiri, goyang kanan. Satu, dua. Enak kali ya kalau ngaso di dalam. Ini kok anget. Kenapa tutup gini sih? Busrak dah. Ya, nggak ngeliat ada saya. Main didorong aja pintunya. Perasaan tadi kayaknya mau ditutup ada yang ganjel deh. Apaan ya? Tapi nggak ada apa-apa. Apa terpelanting saya? Coba tutup lagi kali ya. Ya deh. Busrak lagi-lagi. Aduh, nasib nggak mau susah lagi. Nah, buset, Bang Bisma. Tolong gua ini. Lah, ngapain di mari? Ngapain tak gua ceritain? Bangunin gua dulu. Oh, iya. Sek dah. Ada apaan sih, Bang? Lah iya, No. Gua mau istirahat di sini, capek banget gua muter-muter mulu. Ya tapi ada yang penting kagak? Ada yang mau disampein apa enggak? Kalau enggak ya pulang aja nih. Ada. Tadi gue ketemu si Ulan yang jadi sundel bolong. Terus dia bilang dia tuh mati dibunuh sama Pak Broto katanya. Astagfirullahaladzim. Yang bener, Bang. Lah ino kamu bohong. Pasukan Medi mah gak pernah bohong. Jujur maning. Pantesan aja anak buahnya Pak Broto tuh satu demi satu meninggal semua. Udah. Makasih, Bang. Ya. Mak, Mak sekarang kok malam nggak pernah dagang, Mak? Cuma siang doang, Mak. Kenapa, Mak? Ya Allah, Teh. Dagang malam itu nggak ada yang beli. Masalahnya orang kampung di sini pada takut katanya ada sundel bolong. Ya, karena emang Mak juga ikut takut kan? Iyalah, Mak. Itu cuma isu, desas-desus. Nggak ada. Udah tenang. Dah, dagang aja. Nanti saya temanin. Oh bener nih. Ya, Mak. Semenjak saya jadi RT di sini tuh, Mak. Nggak ada yang namanya hantu itu. Nggak ada. Yang bilang nggak ada siapa? Tiap hari ada hantu, nggak ada. Emang Pak RT nggak takut apa? Kalau saya takut hantu, saya nggak mungkin dipilih jadi RT, Mak. Itulah kelebihan saya. Gitu. Karena saya berani, ya kan? Nggak takut hantu. Akhirnya saya kepilih jadi RT. Gitu ya. Oke deh. Nggak usah takut, iya. ya kan? Jadi mulai besok mendagang ya. Temenin ya.
Pokoknya Mak tenang aja. Mak jualan aja malam-malam nggak apa-apa. Kalau bisa nanti Mak sambil setel itu, Mak, setel musik supaya. Terus kita joget-joget ya? Ya nggak ada rasa takut. Tung. Oh, tapi Rete yang nemenin ya? Oh ya tenang aja, Mak. Asik. Gaprak joget dong, Mak. Kamu kalau kagum ya nggak usah nyelek-nyelek gitu. Biasa aja. Nah, siapa yang nyolek orang Una di sini dari tadi? Pak. Dia kagak tahu. Tuh kan, nyolek lagi. Yang nyolek siapa? Ini tangannya dari tadi di sini. Ya, tadi siapa nyolek saya? Alah. Di sini tadi. Kagak ada. Ya masa hantu nyolek saya? Nggak mungkin ada hantu. Hah? Udah lu bilangin jangan pernah ngomong benih. Pasti dateng. Aduh. Tenang, Mak. Tenang, Mak. Ada saya, tenang, Mak. Nggak usah takut. Tapi juga takut. Udah tenang. Kalau ada saya, hantu itu pokoknya. Ya udah. Pokoknya Mak tenang ya. Aduh. Ya Allah, tolong. Kita ditinggalin. Astagfirullahaladzim. Kok ente masih gentayangan aja di sini? Karena ada dendamku yang belum terbalaskan pada Pak Broto. Itu bukan berarti ente boleh ganggu setiap orang. Jadi ane mohon, ente jangan ganggu warga sini lagi. Silahkan pergi. Ini sudah malam Jumat Kliwon. Aku harus mendapatkan gadis yang masih perawan malam ini juga. Ada yang telepon, Bu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, Bapak ini siapa ya? Dan tahu nomor handphone saya dari mana? Iya, saya Pak Wisnu, manajer restoran Pandansari. Saya dapat nomor HP Mbak dari teman Mbak yang katanya Mbak mau cari kerja. Apa betul, Mbak? Iya, benar. Saya emang lagi nyari kerjaan. Kebetulan restoran kami lagi butuh kasir yang siap bekerja untuk shift malam. Nah, untuk itu kami undang Mbak Citra datang ke kantor kami malam ini juga. Malam ini, Pak? Ya harus, Mbak. Malam ini kalau Mbak nggak bisa ya nggak apa-apa. Enggak, Pak. Saya mau kok. Saya akan ke sana malam ini juga buat wawancara ya, Pak. Akhirnya dapat juga. Alhamdulillah, Bu. Citra ada panggilan kerja buat wawancara malam ini. Alhamdulillah. Ya udah, Bu. Citra nggak bisa lama-lama. Citra langsung pergi aja ya. Iya, Nak. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ini kan malam Jumat Kliwon. Malam di mana Wulan meninggal. Harusnya Citra nggak boleh pergi. Aku harus susul Citra. Kemana ya tadi? Kalau nggak telepon aja deh. Telepon Citra. Lah, ini handphonenya malah ketinggalan di sini. Aduh, gimana ini ya? Aduh, Citra. Aduh, gimana ini ya? Restoran Pandansari, Jalan Kemuning. Ini tuh alamatnya udah bener kok. Tapi kenapa restoran nomor 117-nya nggak ada ya? Apa jangan-jangan bapak yang nelpon aku itu salah ngasih alamat lagi? Kok Pak Broto ada di sini? Hai, Citra. Pak Broto, Kamu lagi ngapain di sini? saya lagi nyari lokasi, Pak. Bukannya kamu lagi cari kerjaan? Kok Bapak bisa tahu? Oh, jangan-jangan yang nelpon saya tadi itu Bapak ya? Bapak sengaja menjebak saya buat datang sini? Kamu harus ikut saya. Enggak. Saya nggak percaya sama Bapak. Kamu jangan nolak sini. Pak, lepasin, Pak!
saja, gadis ini akan menambah aura kewibawaanku pada malam Jumat Kliwon. Kamu akan memberikan auramu padaku. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku Wulan. Aku korbanmu. Wulan. Gak mungkin. Wulan, gak mungkin. Gak mungkin. Kamu bangun. Kasihan Ibu, tolong Ibu. Nah, Ibu takut kalau anak Ibu Citra itu dijahatin sama orang. Tadi Citra itu pamit sama Ibu, katanya mau wawancara kerja di Jalan Kemuning nomor 117. Ibu takut, nah. Ibu minta tolong, nah. Tolong antar Ibu ke sana. Bu Sumi ini sekarang tenang dulu ya Bu, banyak-banyak berdoa. Tapi yang pasti kami berdua akan bantu buat nyelamatin Citra, ya? Iya, nah. Terima kasih. Manjan sekarang aja. Ya, mari. Sebaiknya. Kamu akan menerima balasannya, bro. Maafkan saya. Pak! Bu, ibu jaga Citra di sini ya. Saya sama Nino mau ngejar Pak Broto. Iya, nak. Pak! Citra, Bapak. Citra ini Ibu. Citra, Ibu. Ya Allah. Sayang. Saya di mana, Bu? Citra, alhamdulillah kamu selamat. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Pak Broto! Pak! Awas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. No, lo ambil ambulans deh. La ilaha illallah. Naas benar Pak Broto meninggal nih. Benar orang kaya loh, Teh. Ya dia itu pengen kaya tapi caranya salah. Kayak gitu akibatnya. Tapi kan nggak boleh begitu juga, Teh. Ini Pak Ustadz cuma ngomong Pak Broto, no, Jen. Semua prajurit harus tunduk sama saya. Hormat! Berhormat! Ikutin, Jen. Ntar daripada rame, Jen. Hormat! Ikutin. Berhormat! Hormat! Iya, udah, nenek, udah hormat. Ya Allah. Itu apa itu? Mau ngapain? Jangan. Minta bawa keluar. Kamu jadi komandan. Bawa keluar. Aku jadi komandan. Aku gila dong. Astagfirullahaladzim. Ada komandannya. Ayo. Komandan datang. Siap. Prajurit yang baik harus melaksanakan apa perintah dari komandan. Mengerti? Jangan senyum. Ya. Siap. Tegap. Maju jalan. Stop. Wah. Aku kan jadi gila, Teh. Dari tadi Bang Bapak. Ya udah, ayo Harga diri aku jatuh, Teh. Ya. La ilaha illallah. Jenazah berat banget, Ustaz. Terus coba turunin dulu. Ayo, turunin. Tolong dibuka kerandanya. Astagfirullahaladzim. Banyak batunya, Ustaz. Ya udah, kalau gitu batunya diturunin semuanya. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Pelan-pelan. Ustaz, masih berapa Ustaz? Turunin dulu. Kalau berat jangan dipaksa. Lebih baik kita berdoa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bacakan suratul Fatihah. Insya Allah dengan membaca Fatihah kita diberi kemudahan untuk bisa mengangkat kerandanya lagi, ya. Al-Fatihah bil qabuli wa ila hadratin Nabi Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir wa bi barakah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Coba lagi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita meninggalkan pemakaman ini, mari kita berdoa agar almarhum Bapak Broto dijauhkan dari azab kubur dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin an la tudhiba hadhil mayyiti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mudah-mudahan nggak ada ajab ya Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ustaz gimana tuh? Pak Ustadz, itu tanahnya ambles. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jenazahnya nggak ada. Hah? Haula wala quwata illa billah. Kemana Pak Ustadz? Ya Allah. Jenazahnya hilang. Jangan, kamu nggak tega. Aduh, wangi teh. Ini gimana nih Pak Ustadz? Wallahu alam Bang Bapak. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa hilang nih jenazahnya nih? Gus, cari Gus. Itu mana si Bejo mana? Cari kemana Bang? Bejo pulang kampung. Hah? Pulang bandingnya nggak bilang-bilang. Mau ke Songkos? Ya enggak lah, aku nasihatin kenapa pulang. Coba cari di sekitar sini. Cari Gus. Cari. Bu, waalaikumsalam. Citra ibu kamu cantik sekali nak. Anak ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Citra udah kerja sekarang? Iya mas, alhamdulillah saya udah keterima kerja di perusahaan swasta. Alhamdulillah, kelihatan sih dari muka-mukanya udah bahagia sekarang loh. Insya Allah pekerjaan yang ente dapetin bisa menjadi berkah buat ente sama ibu ente. Amin ya rabbal alamin. Iya Dino, aku cuma mau bilang kalau